Ya, selamat malam teman-teman dan Pak. Di sini saya mau membahas tentang mata kuliah ekonometrik. Ya, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama metode net present value. Yang kedua annual equivalent. Yang ketiga metode benefit cost ratio. Yang ketiga yang keempat yang keempat ada metode internal rate of return. Yang kelima ada metode payback period. NPV adalah metode perhitungan nilai bersih neto pada waktu sekarang present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau saat periode tahun ke-0 dalam tahun investasi. Metode ini pada dasarnya adalah memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke awal atau waktu investasi persen atau sama dengan 0. Ya, cash flow yang benefit saja perhitungan disebut percent worth of benefit. Sedangkan jika yang diperhitungkan hanya cash out saja disebut percent worth of cost, di mana rumusnya kita bisa lihat NPV sama dengan PWB sama dengan dikurang PBC. Kriterianya teman-teman dan Pak bisa lihat kriteria keputusan. Jika NPV lebih dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak fleksibel. Jika NPV kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Contoh soal PT Maju Jaya merupakan perusahaan konstruksi, sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam sebuah proyek pembangunan gedung perkantoran. Estimasi biaya investasi awal untuk proyek ini adalah senilai 750 miliar. Untuk operasional gedung setelah selesai dibangun meliputi biaya perawatan, keamanan, dan lain-lain. Diperkirakan dibutuhkan biaya operasional rata-rata sebesar 80 miliar per tahun. Dari hasil penyewaan ruang kantor, diproyeksikan pendapatan rata-rata yang akan diterima adalah senilai 120 miliar per tahun. Umur ekonomis gedung diperkirakan 10 tahun. Dan setelah masa tersebut, aset gedung diperkirakan masih dapat dijual kembali dengan nilai 100 miliar. Selain itu, pada tahun ke-7 setelah pembangunan selesai, diperkirakan akan ada renovasi besar yang membutuhkan biaya 25 miliar. Diminta untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek pembangunan gedung perkantoran ini jika tingkat diskonto rata. Ya, kita masuk dalam penyelesaian. Diketahui investasi 750 miliar, annual benefit 120 miliar per tahun, annual cost 80 miliar per tahun, nilai sisa 100 miliar, overhaul 25 miliar, umur investasi 10 tahun, suku bunga 12% per tahun. Di mana teman-teman bisa lihat penumbas NPV-nya sama dengan minus 750 ditambah 120 buka kurung P per A dikali investasi ya teman-teman. Sorry. Suku bunga investasi 10 dikurang 80 buka kurung P per A 12 suku bunga 10 umur investasi dikurang 25 buka kurung P per F 12 suku bunga
ditambah 100 dibuka kurung PV P per V 12%, 10 umur investasi. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya sama dengan minus 750 ditambah 120, di mana suku bunganya 5,6502 tutup kurung dikurang 80 buka kurung 5,6502 tutup kurung kurang 25 buka kurung 4,5638 ditambah 100 buka kurung 0,3220. Hasil dari itu adalah minus 605,887 juta. Dia masuk dalam tidak layak ekonomis atau unreversible karena nilai NPV-nya kurang dari 0. Kita lanjut di metode annual equivalent AI. Konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Seluruh aliran kas didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Metode AI bertujuan untuk menemukan arus kas tahun konstan yang memiliki nilai sekarang yang sama dengan arus kas aktual proyek, termasuk investasi awal, biaya operasional, dan nilai sisa. Hasil pendistribusian secara merata dari cash earn menghasilkan rata pendapatan per tahun dan disebut dengan equivalent on firm annual of benefit. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan equivalent on firm annual of cost. EUAB dikurangi EUAC disebut annual equivalent. Di sini teman-teman bisa lihat pada rumusnya, dan di mana ada kriteria juga teman-teman, kriteria keputusan. Teman-teman bisa lihat